Selamat untuk Jokowi Kiai Haji Maruf Amin sebagai pasangan calon capres-cawapres peraih suara terbanyak yang telah diumumkan oleh KPU Selasa dini hari. Untuk membahas kemenangan peraih suara terbanyak ini telah hadir bersama saya di studio Wakil Direktur Saksi TKN Bapak Igusti Putu Arta. Pak Putu, selamat sore, apa kabar? Sore Mbak Fitri. Sehat ya Pak? Ya. Apabila kita lihat dari hasil pengumuman rekapitulasi suara KPU dini hari tadi, ini pasangan Jokowi Maruf memang unggul dibandingkan Prabowo Subianto ataupun meraih kemenangan seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat proses rekapitulasi suaranya ternyata lebih cepat 1 hari ya, kemudian sebelum batas maksimal ditetapkan tanggal 22 Mei. Ya, tidak ada yang masalah sebetulnya, tidak ada yang terlanggar. Karena undang-undangnya sendiri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memberikan batas bahwa batas akhirnya yang diatur. Paling lambat 35 hari setelah pemungutan suara, itu tanggal 22. Kemudian di peraturan KPU-nya tentang tahapan dan jadwal pemilu 2019 dikatakan bahwa tahapan rekapitulasi dan penetapan hasil pemungutan suara rekapitulasi dari tanggal 25 April sampai tanggal 22 Mei. Artinya kalau dalam rentang waktu ini dilakukan mau tanggal 19, 20 tidak ada persoalan. Yang menjadi masalah adalah kalau dia lewat. Artinya sebetulnya dalam sejarah pemilu justru hari ini kita baru bisa menyelesaikan jauh lebih cepat daripada pemilu-pemilu sebelumnya 2014, 2009. Zaman saya malah 15 menit sebelum coblosan itu sebelum tanggal 22 itu sudah masih spot jantung kita gitu. Oke. Nah, artinya sekarang kinerjanya jauh lebih cepat dibandingkan kalau dari sisi ini ya. Jadi teman-teman mungkin karena menggunakan sistem paralel sekarang, jadi bisa lebih cepat dikebut. Dan kemudian kawan-kawan yang di Sumatera Utara, di Maluku, di Papua yang kemarin agak lambat-lambat itu dikontrol betul sehingga mereka segera bergerak ke Jakarta. Artinya memang wajar dilakukan ketika dari sisi aturan tidak ada yang salah. Ya. Dan wajar dilakukan ketika kemudian pengumuman lebih cepat dibandingkan batas termasuk maksimal. Saya harus mengomentari soal statement Pak Prabowo Subianto menyangkut dini hari janggal. Ini proses rekapitulasi terakhir 34 provinsi itu yang Papua kan berakhirnya sekitar jam 1. Jadi menjadi tidak efisien kalau kemudian kita sudah tinggal mengumumkan saja, harus menunda sampai keesokan harinya misalnya. Ya ini sekedar tanda tangan, break setengah jam, langsung diumumkan sehingga semua pekerjaan sudah tuntas. Jadi saya kira tidak ada masalah. Artinya pemilihan waktu dini hari ketika kemudian mengumumkan hasil rekapitulasi suara? Betul, 2009 juga sama toh, persis jam 00 diumumkan. Itu siang hari ketika orang tengah malam ketika orang sudah tidur. 2014 juga sama. Ini cuma berbeda sedikit saja, bergeser dia kemudian menjadi jam 1, jam 2-an begitu. Tidak ada masalah saya kira. Oke, sebagai orang yang dulu pernah di KPU seperti itu Pak Putu, bagaimana kemudian Anda melihat kinerja KPU sampai kemudian sudah diumumkan rekapitulasi hasil akhir suara? Kalau dari sisi seluruh proses rekapitulasi itu yang ada di dalam, saya juga ingin membantah seluruh statement yang disampaikan oleh pasangan calon presiden 02 tadi bahwa penuh kecurangan, kemudian ada yang janggal segala macam. Saya kebetulan sejak dari tanggal 4 Mei sampai berakhir tiap hari ada di dalam sehingga kita bisa betul-betul memahami. Mengikuti pleno, tidak pernah absen. Jadi bersama 02 kita mengikuti pleno bersama-sama terus. Khusus untuk pemilu presiden itu dinamikanya ada 2, yaitu PPLN Kuala Lumpur dan Provinsi Papua saja. Sementara yang lain tidak lebih dari setengah jam sudah diketok semua. Dan tidak pernah ada catatan keberatan yang cukup serius dari pasangan calon baik TKN 01 maupun 02. Artinya apa? Sebetulnya fakta persidangan ini menjelaskan kepada kita tuduhan stigma ataupun narasi yang dibangun bahwa terjadi kecurangan ini kecurangan itu terbantahkan di sana. Kalau memang terjadi misalnya manipulasi suara, katakanlah kemarin dikatakan 62%, sekarang 54%, itu kan otomatis tersandingkan di situ. Oh, angka provinsi ini sekian, provinsinya ini sekian, akan berselisih. Tapi tidak pernah ada proses penyandingan data untuk pemilu presiden. Artinya apa? Sejak awal pasangan 02, saksi 02 memahami bahwa angka KPU itu sama seperti yang mereka miliki begitu. Oke. Nah ini setelah kemudian KPU mengumumkan, ini kan belum kemudian ditetapkan karena akan menunggu kemudian tahapan selanjutnya apakah ada terjadi gugatan atau tidak ke MK. Dan kalau misalnya kita dengar pernyataan Prabowo tadi siang adalah akan mengajukan gugatan ke MK. Ini artinya bagaimana tahapan selanjutnya? Jadi Pak Putu? yang dilakukan tahapan dini hari tadi itu adalah tahapan pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional dan hasil pemilu 2019. Jadi istilahnya pasangan 01 dapat berapa, pasangan 02 dapat berapa, partai politik dapat berapa. Belum presiden terpilih.
belum presiden terpilih. Nah nanti kalau misalnya setelah 3 kali 24 jam tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, maka kemudian MK akan bersurat kepada KPU, menjelaskan pada KPU untuk kasus pemilu presiden tidak ada gugatan, dan atas dasar itulah kemudian nanti KPU akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024. Nah itu baru ada forum pleno terbuka kembali yang langsung mengesahkan presiden terpilih. Tetapi kalau ada proses gugatan, maka persidangan akan mengikuti tahapan-tahapan di Mahkamah Konstitusi yang saya kira tergantung dari kasus yang akan dibahas. Mungkin rentang waktunya 1 bulan sampai 2 bulan begitu. Oke, nah ini kembali kepada posisi Anda sebagai TKN. Tadi kita sudah mendengarkan pernyataan dari Pak Jokowi, kemudian sempat ke Kampung Deret seperti itu ya, Pak Putu. Bagaimana tanggapannya? Saya kira statement Pak Jokowi bersama Pak Ma'ruf Amin cukup melegakan kita semua. Jadi saya menangkap ketika bicara simbolisasi saja, karena kami ada di dalam begitu. Pak Jokowi sekarang ada di Kampung Deret bersama-sama masyarakat, sudah menjelaskan bahwa beliau ingin dekat dengan rakyat dalam suasana seperti ini. Ingin rakyat juga merasakan kegembiraan yang sama. Kemudian Pak Jokowi juga menyampaikan statement bahwa menghargai seluruh proses yang ada yang sedang berlangsung sekarang, dan mempersilahkan para pihak kalau memang ada masa yang tidak puas untuk menempuh jalur hukum. Saya kira ini gayung bersambut. Karena Pak Prabowo sendiri juga menyatakan akan tetap konsisten pada jalur konstitusional, dan ini sebetulnya memberikan pesan moral bahwa kepada para pendukungnya, ya nggak usah lagi demo-demo, orang sudah mau ke MK kok. Ngapain lagi demo-demo dengan persoalan? Kalau memang curang, bawa datanya ke MK. Tidak perlu lagi teriak-teriak di jalan, kira-kira begitu pesan moralnya. Nah, kita melihat ataupun mendengar dua pernyataan yang memang disampaikan hampir dalam waktu yang bersamaan ya, antara pernyataan Pak Jokowi dengan juga Pak Prabowo. Tapi menarik ketika kemudian Pak Prabowo mengatakan akan mengambil upaya hukum sesuai konstitusi, Pak Putu. Ya, tafsirannya akan ke MK. Nah itu kan upaya hukumnya, karena ke MK, maka logika empiris di lapangan tidak usah lagi ada demo-demo. Kenapa misalnya harus demo Bawaslu? Karena prosesnya akan di MK. Jadi sudah tidak ada tidak punya legitimasi lagi, seluruh proses itu kehilangan momentum, kehilangan roh, kehilangan spirit kalau misalnya harus ada unjuk rasa lagi gitu. Semuanya bawa ke MK. Bagi TKN 01 sangat mendukung proses ini diselesaikan di Mahkamah Konstitusi daripada membangun narasi kecurangan lalu kemudian tidak ada penyelesaian. Dengan dibawa ke ranah Mahkamah Konstitusi, maka apa artinya? Maka seluruh narasi yang dibangun sekarang ini akan mendapat legitimasi hukum di sana. Begitu nanti MK memutuskan bahwa benar hasil KPU, maka ini makin memperkuat legitimasi bagi pasangan calon kami yang sudah disahkan oleh KPU dan diperkuat lagi oleh di MK. Karena itu sudah tidak perlu ada diskusi lagi soal itu nanti. Dan kalau misalnya kita lihat MK ini sudah sangat berpengalaman untuk menyelesaikan sengketa pemilu, karena di setiap pilpres juga selalu ada gugatan di 2004, 2009, dan 2014 ya. Dan kami tanpa mendahului proses di MK tentu sangat optimistis untuk bisa memenangkan di MK. Apalagi kita melihat kasusnya, misalnya ketika bicara klaster kasus itu ada selisih 12 juta, maka pihak lawan tentu harus menjelaskan di mana angka yang bisa kemudian melewati angka 12 juta itu. Ketika kemudian ada kecurangan sistematis, pihak lawan juga harus membuktikan apakah kecurangan sistematis itu bisa mengubah angka 12 juta itu atau tidak misalnya. Kalau tidak, ya kami optimis bahwa MK akan memenangkan pasangan calon kami dan memenangkan putusan KPU, dan itu berarti pasangan calon kami yang akan ditetapkan sebagai calon presiden. Artinya TKN mendukung jika kemudian BPN mengajukan gugatan ke MK? Kalau kami diminta untuk memilih apakah kemudian diambangkan seperti ini tidak ke MK, kami lebih cenderung bahwa BPN 02 ke MK. Karena itu tadi alasannya. Seluruh narasi-narasi yang dibangun sekarang ini, dia tidak akan menjadi residu politik 5 tahun lagi, bahwa seolah-olah ada kesan pemilunya benar-benar curang. Padahal kita sudah buktikan tidak. Nah, untuk lebih memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat, maka lembaga yang punya wilayah dan punya otoritas untuk itu adalah MK. Jadi begitu MK memutuskan bahwa Jokowi Ma'ruf Amin adalah menang dan seluruh narasi kecurangan itu tidak bisa dibuktikan, maka perdebatan soal kecurangan atau apapun itu sudah selesai dengan sendirinya. Karena ada kemudian juga yang melihat bahwa ini kan kemudian sudah dibawa ke Bawaslu, tapi kemudian ada yang merasa Bawaslu tidak bisa membuktikan apa yang terjadi ataupun adanya dugaan. Ya itu tadi contoh yang sudah dikatakan oleh Bawaslu, bagaimana kemudian membuktikan kecurangan itu kemudian dengan clipping-clipping berita online segala macam. Kalau pola yang sama juga dipakai di MK, ya
pasti itu akan diabaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kembali pada saat kemudian mengajukan gugatan, kemudian harus disertai oleh bukti-bukti seperti itu. Nah, tahapan di MK kan kemudian harus ada pemeriksaan pendahuluan sebelum masuk ke sidang di 14 Juni seperti itu ya? Iya betul. Jadi setelah ini 3 hari, setelah diregister 3 hari, maka ada kesempatan kemudian bagi penggugat untuk melakukan perbaikan berkas kembali. Kalau tidak salah sekitar 7 hari. Nah, setelah 7 hari barulah kemudian MK, pengalaman saya ketika berperkara di MK itu memeriksa seluruh pemberkasan yang ada sampai kemudian dimulai pemeriksaan pendahuluan, persidangan pendahuluan. Nah, dan itu berapa lama persidangan itu berlangsung tergantung sejauh mana kedalaman kasusnya yang dibahas. Kalau cuman kasusnya sederhana, maka mungkin butuh sidang cuman 3-4 kali sudah selesai. Tapi kalau kemudian cukup panjang, maka akan cukup berlarut-larut juga gitu. Maka tergantung nanti dari materi gugatan yang diajukan di Mahkamah Konstitusi saya kira. Nah, ini kan paling lama ditunggu 3 hari setelah kemudian KPU mengumumkan hasil rekapitulasi, atau mungkin sekitar batas maksimalnya hari Jumat harus kemudian mengajukan gugatan. Hari Jumat jam berapa itu? Jam 1:24 menit ya. Jadi karena bahasa hukumnya kan 3 kali 24 jam sejak ditetapkan. Oke. Nah, itu mungkin apa kemudian upaya yang dilakukan oleh TKN? Apakah kemudian di suasana seperti ini juga akan melakukan komunikasi-komunikasi? Tidak. Kami dalam proses di MK nanti akan jadi pihak terkait. Jadi yang akan menghadapi BPN 02 kalau benar memang menggugat ke MK adalah tentu KPU. Karena KPU yang digugat. KPU lah yang kemudian membuktikan seluruh gugatan yang disampaikan oleh TKN 02. Kecuali nanti KPU memerlukan bukti-bukti tambahan dari kami sebagai pihak terkait, maka kami akan melakukan proses yang sama. Tapi saya punya optimisme bahwa KPU akan bisa menjelaskan dengan terang benderang seluruh persoalan-persoalan ini tanpa kita sebetulnya perlu energi yang berlebih untuk menghadapi begitu. Oke, artinya sikap dari TKN selama kemudian jika memang ada skenario untuk masuk ke MK ini seperti apa? Oh, tergantung kasusnya. Tergantung kasus yang kemudian menjadi materi gugatan dari pihak lawan itu seperti apa, dan itu butuh klarifikasi, butuh jawaban, butuh sanggahan dari TKN 01, kami tentu akan melakukan itu. Tetapi kalau itu menjadi otoritas KPU untuk menjelaskan, karena misalnya berkaitan dengan selisih suara, berkaitan dengan situng yang digugat, nah itu pasti KPU. Dari seluruh rangkaian cerita narasi yang terbangun selama ini sebetulnya BPN 02 kan ingin mengarahkan tembakannya kepada KPU, tidak pernah mengarahkan tembakannya kepada kami. Nah, karena itu saya kira KPU lah sebagai lembaga yang akan lebih banyak nanti kalau misalnya masuk ke MK memberikan jawaban-jawaban atas seluruh persoalan yang digugat di Mahkamah Konstitusi. Oke, nah sejauh ini memang dari hasil pengumuman rekapitulasi dari KPU, Jokowi Kiai Haji Ma'ruf Amin mendapatkan suara terbanyak. Apakah akan ada sejenis selebrasi atau seperti apa sikapnya? Kami tidak tahu, tetapi menurut hemat saya sebagai bagian dari tim sebaiknya tidak usah ada selebrasi. Ini bagian dari kita untuk memberi penghormatan kepada para pejuang demokrasi kita. Kalau hari ini kita masih euforia segala macam, saya juga ingin mengatakan seolah-olah kita tidak punya empati. Biarlah ini berjalan seperti biasa, rakyat sudah menyaksikan bersama. Bila perlu selebrasi kalau itu dilakukan, mari kita berkunjung kepada para korban di semua tim, baik di tim kabupaten, tim di provinsi, gunakan kesempatan ini untuk bersama-sama menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga korban. Selebrasi yang kita maksud itu saya kira selebrasi semacam itu, sehingga ini ingin memberikan satu pesan moral bahwa berpolitik itu bisa dengan tetap membangun sisi kemanusiaan kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Putu Arta telah bergabung bersama kami dalam Prime Time News untuk malam hari ini.